IPOS dipakai di toko peralatan listrik? Emang bisa? Trigonal Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan membahas penggunaan aplikasi Kasir IPOS 5 versi Ultimate untuk usaha toko peralatan listrik. Mungkin teman-teman ada yang akan memulai usaha ini di 2024 atau sudah punya toko peralatan listrik tapi masih manual dalam mencatat transaksinya. Nah, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengganti pencatatan transaksi dari manual menjadi digital agar usaha teman-teman menjadi rapi, mudah dikontrol, mudah dievaluasi, dan lebih modern tentu saja. Mari kita lihat bagaimana penggunaan aplikasi IPOS 5 versi Ultimate untuk usaha ini. Oh iya, ini nantinya bisa diaplikasikan di program IPOS 4, IPOS 5 semua versi, dan ke toko ya. Oke, jadi seperti biasa, yang pertama harus kita lakukan itu adalah input data masternya dulu gitu ya. Jadi item apa saja sih yang kita transaksikan ke depannya gitu ya. Untuk melakukan transaksi penjualan, pembelian, nah itu kan harus sudah ada data itemnya dulu ya. Nah, itu bisa kita masukkan dari daftar item, kemudian item baru. Di sini untuk data umum, kita bisa masukkan tipe itemnya sebagai barang kalau kita melakukan penjualannya untuk barang gitu ya. Jadi kayak kabel itu yang kita akan contohkan itu kan barang. Nah, jadi pilih tipe itemnya itu barang. Kemudian untuk kode itemnya di sini bisa huruf, bisa angka, ataupun huruf dengan angka. Kemudian untuk nama itemnya saya akan contohkan ini kabel. Oke, NYM 2 kali 1,50 gitu ya. Nah, contoh misalkan nama itemnya kabel NYM 2 kali 1,50 atau kabel NYM / kabel kawat. Nah, gini juga bisa ya gitu. Tapi di sini saya akan coba yang kabel NYM saja. Nah, kenapa harus kita masukkan juga untuk ukuran 2 kali 1,50 nya? Karena nanti kalau misalkan ada beberapa jenis ya untuk kabel NYM nya, misalkan ada yang kabel NYM 3 kali 1,50, nah itu harus dijadikan item yang berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamakan menjadi satu item gitu ya. Oke, kemudian untuk jenisnya di sini saya masukkan kabel. Untuk merek dia opsional, boleh dikosongkan juga gitu ya. Dan rat juga bisa kita kosongkan. Untuk sistem app kita menggunakan Vivo defaultnya gitu ya. Jadi pada program IPOS ini defaultnya itu menggunakan Vivo yang artinya first in first out. Jadi barang yang masuk lebih dulu akan dikeluarkan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk pajak include di sini bisa kita kosongkan juga. Nanti saat transaksi dilakukan itu bisa kita masukkan aja untuk pajaknya mau include atau exclude. Kemudian untuk keterangan di sini kita kosongkan karena ini hanya untuk catatan internal saja. Oke, jadi untuk status jual ini itu ada masih dijual dan tidak dijual atau discontinue. Jadi kalau suatu saat kita sudah tidak menjual kabel NYM 2 kali 1,50 ini, itu bisa kita ubah menjadi tidak dijual atau discontinue. Nanti otomatis dia itu akan ke hide ya, jadi tidak akan muncul atau tidak akan tampil ketika si kasir akan mencari item ini gitu ya. Oke, kemudian menggunakan serial atau tidak, konsinyasi masuk atau bukan, itu tidak perlu dicentang kalau memang tidak ada serialnya atau bukan konsinyasi masuk. Kita lanjut ke satuan dan harga jual. Oke, kemudian di sini ada pilihan satu harga. Satu harga ini pilihannya kalau misalkan kita hanya menjual misalkan meter aja atau roll ya roll aja gitu ya. Jadi cuma satu satuan aja. Contoh misalkan kita cuma jual meteran, ya berarti di sininya meter. Tapi bagaimana kalau misalkan kita menjual meter dan juga roll gitu ya. Biasanya kita melakukan pembeliannya dengan roll tapi kita jualnya dengan meter, itu bisa juga. Itu bisa kita pilih berdasarkan satuan aja. Nah, di sini ada berdasarkan satuan, ada satuan atau satuan dasar, itu kita pilihnya meter. Jadi yang harus kita pilih itu satuan terkecilnya untuk satuan dasarnya. Kemudian konversinya 1 gitu. Nanti yang ini kita abaikan dulu aja untuk isi harga pokok dan harga jualnya. Kita langsung aja pilih satuan keduanya, itu kita bisa masukkan roll. Nah, untuk konversinya itu dalam satu roll itu berapa meter gitu. Contoh misalkan dalam satu roll itu ada 50 meter. Nah, itu harus kita masukkan seperti ini. Nah, ini 50 meter. Oke. Kemudian kita bisa masukkan kalau misalkan menggunakan barcode gitu ya. Jadi ketika kita penjualan pun nanti bisa langsung scan barcode-nya aja gitu ya. Tapi karena kabel itu ya mungkin kalau dalam 1 meter atau 2 meter itu nggak ada kode barcode-nya, ya bisa kita kosongkan gitu ya. Baik, jadi untuk input harga pokoknya itu bisa kita pilih aja untuk harga pokok satuan terbesarnya, supaya nanti harga pokok yang terkecilnya lainnya itu mengikuti ya.
Jadi membagi dari harga pokok yang terbesar, satuan terbesarnya. Contoh misalkan satu rollnya contoh 800.000 misalkan gitu ya. Oke, kemudian untuk menentukan harga pokok dari yang meternya kita bisa klik aja yang ini. Hitung harga pokok dasar. Oke, kemudian yes, maka otomatis nanti tampil di sini 16.000. Gitu ya, itu harga pokoknya. Kemudian bagaimana kita setting harga jualnya? Ya harga jualnya di sini kita bisa tentukan. Contoh kita mau jual per meter, per meternya 20.000. Oke, kita jual seperti ini. Dan jika ada yang mau beli per satu roll, berarti kita bisa masukkan aja langsung di sini. Contoh, oh satu rollnya harganya 850.000 misalkan gitu ya. Nah itu bisa kita masukkan aja. Sebenarnya untuk perhitungan harga jual itu bisa kita tentukan juga dengan persentase gitu ya. Jadi tentukan marginnya, margin keuntungan kita. Contoh kita mau untungnya 7%, ya berarti nanti otomatis di sini akan berubah menjadi 856 gitu ya, 856.000. Tapi kalau misalkan kita mau langsung contoh misalkan 870 harganya. Nah, otomatis persentasenya akan berubah jadi 8,75. Oke, nah ini untuk settingan multi satuan. Nah, untuk settingan potongan dan harga jual di sini bisa kita abaikan juga ya. Jadi yang wajib itu cuma data umum, barang, kode item, nama item, jenis, dan satuan dan harga jual gitu ya. Nah, di sini. Jadi sisanya itu opsional, boleh diisi atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin menentukan stok minimumnya supaya tampil reminder ketika stoknya itu mencapai batas meter yang kita tentukan ya. Jadi untuk stok minimum itu akan mengambil satuan terkecilnya dari item yang kita setting ini ya, yang sedang kita setting. Karena dia satuan terkecilnya meter, maka otomatis di sininya ya meter, MTR gitu ya, bukan yang rollnya. Contoh misalkan di sini saya mau masukkan kalau sisa satu roll nanti akan tampil reminder untuk kita gitu. Nah, berarti kan di sini kita masukkannya 50 meter karena tadi dalam satu roll ada 50 meter gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah 50 meter atau sudah satu roll itu otomatis akan tampil pop up dia gitu ya. Tampil pop up di layar kita memberitahukan bahwa stok untuk kabel NYM ini itu sisa 50 meter atau satu roll. Seperti itu. Oke, kalau sudah di sini bisa kita simpan ya. Oke, berhasil disimpan. Oke, selesai input data item. Oke, di sini akan tampil satu item yang tadi kita input, tapi dia dua satuan yang muncul ya, ada meter, ada roll, gitu. Jadi tampilnya seperti ini, gitu. Jadi kalau multi satuan ya pasti tampilnya seperti ini ya. Oke, di sini jadi saya mau tambahkan lagi item yang lainnya, misalkan barang, kemudian kode item tadi sama ya, boleh A00, gitu. Tapi dia nggak boleh ada kode item yang sama dengan item lainnya, gitu ya. Jadi kode item dan kode barcode itu pasti nggak boleh sama. Nama itemnya saya di sini mau masukkan terminal Kuningan misalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan karena kan ada yang 6 mm atau mungkin ada yang 10 mm gitu ya. Nah, kalau misalkan 6 mm dan 10 mm itu harus dengan item yang berbeda. Jadi tidak boleh sama ya. Gitu karena dia beda item. Kemudian di sini jenis bisa saya coba masukkan kabel ya. Kalau misalkan mau tambah bisa tambah lagi aja. Kemudian satuan dan harga. Nah, di sini saya akan melakukan atau setting harga jualnya itu berdasarkan level harga. Level harga ini kalau misalkan kita jual ke setiap orangnya itu berbeda gitu ya. Jadi ada pelanggan umum, ada pelanggan member, atau ada pelanggannya spesial atau keluarga gitu ya. Nah, itu bisa pokoknya harganya dibedakan antara umum dengan harga member gitu ya. Contoh misalkan satuan dasarnya di sini kita pakai piece misalkan ya. Nah, di sini kita masukkan piece, kemudian satu konversinya satuan dasar, harga pokoknya kita coba misalkan contoh di sini harganya 40.000. Nah, kemudian untuk harga jualnya di sini ada harga jual level 1, level 2, level 3 dan level 4 sampai level 6. Nah, harga jual level ini itu ditentukan berdasarkan grup pelanggan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada harga jual level 1 itu untuk general, oke, ini ya levelnya ya. Dia 1, kemudian harga jual level 2 itu masuknya ke bronze ini ya. Nah, ini 2, kemudian 3 untuk silver, 4 untuk gold. Kalau misalkan ada lagi di bawahnya bisa ditambah aja yang 5 dan 6 gitu ya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Di sini saya akan coba contohkan dua harga aja ya, general dan bronze. Oke, level 1 dan 2. Nah, kemudian di sini saat kita masukkan harga jual level 1-nya, jadi untuk si umum harganya misal lebih mahal gitu ya. Contoh 55.000. Oke, kemudian untuk bronze harganya 50.000. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi untuk level 3 sampai 6-nya ya kita abaikan aja karena nanti kita nggak ada pelanggan yang sampai atau levelnya itu level 3 sampai 6 ya. Nah, contoh untuk melihat pelanggannya level 1, 2 atau 3 dan seterusnya itu bagaimana?
itu bisa kita lihat langsung dari daftar pelanggan gitu ya. Jadi saat kita input pelanggan di sini, sebelumnya saya sudah tambahkan, tapi ketika kita input atau tambah baru pelanggan A ini, kita diminta untuk masukkan grup pelanggannya gitu. Nah, pelanggan A ini saya masukkan ke level 2 tadi bronze ya. Kalau kita cek dari grup pelanggannya, kita ulang. Nah, di sini dia masuknya bronze gitu ya. Berarti dia level 2, nanti dia akan dapat harga yang 50.000 gitu ya, bukan yang 55.000. Oke, saya tutup. Oke. Nah, ini kita kembali ke sini. Kemudian sama, sisanya itu di sini ya tinggal masukkan stok minimum kalau mau dimasukkan ya. Dia ambil satuannya ya sama, satuan dasar juga gitu ya, ngambilnya yang piece. Tuh, contoh misalkan mau 10 piece nanti tampil reminder ya, bisa kayak gini. Lalu kita simpan. Oke, selesai input. Nah, nanti jadi tampilnya kayak gini. Karena ini cuma satuan aja, cuma pakai piece aja, jadi tampilnya cuma satu ya gitu. Kalau misalkan ada piece dan box juga dia pasti tampilnya 2, sama kayak kabel NYM ini. Oke, kemudian untuk melakukan penambahan stok itu bisa dari menu pembeliannya. Nah, di sini pembelian, kemudian ada pesanan pembelian atau daftar pembelian. Kalau pesanan pembelian ini hanya PO saja, stoknya belum sampai ke kita. Tapi kalau daftar pembelian ini sudah langsung menambah stok. Jadi contoh misalkan dari daftar pembelian langsung, lalu kita tambah. Nah, di sini kita masukkan barang apa yang kita beli gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan aja misalkan A001. Selagi kita ketik angkanya atau hurufnya, itu otomatis akan menampilkan item yang ada huruf A-nya gitu ya. Jadi tampil ya. Nah, di sini untuk pembelian biasanya kita langsung per roll. Nah, berarti pilihnya ini ya, roll. Oke. Nah, kita belinya berapa roll? Contoh misalkan 10 roll. Kemudian kita beli juga terminalnya ya. Nah, ini oke, kita belinya berapa? Misalkan beli 25. Nah, seperti ini. Oke, suppliernya kita pilih. Kemudian untuk PPN-nya seperti ini ya. Jadi ada PPN include. Kalau include itu berarti per item ya. Di sini kita masukkan. Jadi yang terkena PPN cuma kabel NYM aja, terminalnya enggak misalkan gitu ya. Nah, cukup di atasnya aja yang ini gitu. Jadi yang bawahnya nggak perlu. Nanti tampil di sini PPN-nya. Berarti kita harus cari DPP dari 800.000 ini gitu ya. Karena 800.000 ini sudah termasuk PPN 11% gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya kosongkan aja. Contoh misalkan exclude. Nah, berarti pilih aja exclude gitu ya. Nah, tapi masukkan PPN-nya di sini 11. Gitu. Jadi otomatis harga ini ditambah 11% gitu ya. Jadi total akhirnya ini gitu ya. Oke, tapi bagaimana kalau misalkan kita nggak menggunakan PPN? Nah, di sini bisa abaikan, walaupun di sininya include tapi ini kosong, itu tidak menambah PPN masukan. Jadi bisa kita abaikan aja gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan pembeliannya atau harganya gitu ya, pembayarannya. Untuk kredit di sini itu kalau misalkan kita bayarnya hutang ke supplier gitu, jadi menambah hutang ya, atau menggunakan tempo, otomatis ada temponya di kiri gitu ya. Tapi kalau kita bayarnya tunai, itu kita bisa masukkan di sini. Nah, seperti ini, 9 juta ya. Nah, ini kalau kita cek di sini untuk icon pensil ini itu untuk mengarahkan kita menggunakan uang apa gitu ya. Contoh misalkan kita menggunakan uang dari Bank BCA atau kita transfernya menggunakan Bank BCA, berarti pilihnya Bank BCA. Otomatis nanti Bank BCA kita yang akan berkurang ya di catatan akuntansi pada program IPOS ini. Oke, kita coba oke. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan, bisa kita simpan ya. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita bisa cek dari daftar itemnya. Itu otomatis stoknya pasti akan bertambah. Nah, seperti ini ya. Jadi stoknya akan bertambah. Untuk yang multisatuan, kita membeli 10 roll otomatis jadi 500 meter. Karena tadi satu rollnya itu 50 meter. Gitu ya. Jadi udah saling terkonversi. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita melakukan transaksi penjualannya? Nah, ini kita bisa tutup. Oke, kita tutup. Nah, di sini ada menu penjualan. Kemudian kita masuk ke penjualan kasir ya. Nah, oke. Setelah kita masuk penjualan kasir, sama kita klik tambah dulu. Oke, kemudian kita bisa pilih itemnya. Apa sih yang mau kita transaksikan gitu ya. Nah, pasti tampilannya akan seperti ini kalau misalkan melakukan transaksi penjualan kasir yang menggunakan mini printer. Sekarang kita coba ketik untuk nama itemnya. Misalkan kita jual kabel. Nah, kabelnya meter misalkan yang beli gitu ya, berdasarkan meter ya. Nah, di sini kita masukkan contoh jumlahnya, pelanggannya beli 5 meter. Berarti tinggal ketik aja di sini 5 meter gitu ya. Oke, harganya 20.000, kemudian totalnya jadi 200.000. Kemudian kita lakukan pembayaran, bayar. Nah, di sini ada transaksi tunai. Tunai itu ya berarti cash, dia otomatis masuknya kas kecil kalau kita cek di sini ya.
Nah, itu kas kecil itu berarti uang yang ada di kasir. Oke, tapi kalau misalkan dia bayarnya tempo, itu kita bisa masukkan di kredit. Gitu, otomatis akan menambah piutang usaha si pelanggan. Oke, kemudian misalkan dia bayarnya transfer. Itu kalau bayarnya transfer atau mesin edisi dan lain-lain, itu kita sarankan menggunakan kartu debit aja. Nah, masukkan di kolom kartu debit. Contoh misalkan 100.000. Lalu di sini pilih banknya, Bank BCA, otomatis nanti akan masuk ke Bank BCA kita. Gitu, jadi patokannya itu uangnya pelanggan itu masuk kemana. Nah, misalkan masuknya ke BCA ya berarti pilihnya BCA. Gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan pakai kartu kredit sama bisa dipilih juga. Lalu untuk e-money juga bisa ya. Kalau misalkan nanti mau tambah QRIS pun nanti bisa. Untuk tambahkannya itu dari master data, kemudian pilihan e-money-nya. Nah, di sini ya. Nanti bisa ditambahkan pilihan QRIS-nya. Kita coba contohkan misalkan baru. Lalu QRIS, kemudian QRIS. Nah, QRIS ini misalkan masuknya itu setiap orang yang transaksi pakai QRIS ya. Itu masuknya misalkan ke BNI. Berarti pilih aja BNI gitu. Nanti bisa disesuaikan aja dengan tokonya ya. Oke, kemudian simpan. Lalu saya tutup, saya coba lakukan pembayaran. Di sini nanti sudah ada pilihannya ya. Kalau saya pilihnya QRIS, otomatis masuknya ke BNI. Gitu. Jadi akun BNI kita yang bertambah 100.000. Gitu ya. Di sini saya coba contohkan misalkan pembayarannya tunai 100.000. Kemudian kita bisa klik simpan plus cetak. Otomatis pasti tampil stroke atau mencetak ya stroke-nya di mini printer kita. Gitu. Di sini saya klik simpan aja. Oke, kemudian transaksi baru. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita ada transaksi lagi. Misalkan contoh, ada yang membeli terminalnya. Nah, seperti ini. Terminalnya contoh 2 piece. Oke, kemudian dia beli juga kabelnya. Oke. Di sini dia belinya meter misalkan ya. Dia belinya 10 meter. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada item lagi, ya nambahnya di sini, gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan kita menjual ke pelanggan yang member gitu. Tadi kan kita udah setting harganya ya. Otomatis seharusnya 55.000 ini untuk si umum. Tapi kalau di sini kita ubah menjadi pelanggan A, otomatis harganya berubah 50.000. Seperti itu. Nah, itu settingan untuk harga berdasarkan level. Jadi kalau misalkan kita pilih pelanggannya sesuai level pelanggan yang kita pilih atau grup pelanggan yang kita pilih, itu akan menyesuaikan. Kalau saya pilih umum lagi, jadi dia 55.000 lagi. Gitu ya. Oke, ini saya contohkan pelanggan A, kemudian sama kita lakukan pembayaran, misalkan debit atau ditransfer 300.000. Oke, nah di sini kita bisa pilih contoh BCA, otomatis masuknya ke BCA, lalu saya simpan. Nah, seperti ini. Nanti akan tampilnya seperti ini terus ya untuk kasir ya, gitu. Jadi udah standby untuk melakukan penjualan kasirnya. Oke, sekarang kita coba lakukan lagi, misalkan penjualan lagi ya. Saya coba tambah misalkan. Nah, di sini saya mau coba jual habis. Oke, contoh itemnya 22. Oke, kemudian saya lakukan pembayaran. Contoh 1210. Oke, atau uangnya 1.300.000. Nah, seperti ini bisa ya. Jadi kembalinya udah muncul di sini. Lalu kita simpan. Nah, berhasil. Oke, saya coba tutup. Yes. Nah, kemudian kita coba logout dan login ulang ya. Di sini. Oke, saya coba login ulang. Nah, nanti reminder stok minimumnya itu akan tampil pop-up-nya seperti ini ya. Gitu. Oke, setelah melakukan pembelian dan penjualan, ini saya coba tutup dulu. Oke. Nah, itu bisa kita cek dari laporan. Misalnya kita mau lihat omsetnya gitu kan ya. Nah, bagaimana kita mau lihat omsetnya ya? Nah, kalau mau lihat omsetnya itu bisa dari laporan. Kemudian laporan laba jual. Di sini ada laba jual ya. Nah, ini kita preview aja. Nah, nanti dia tampilnya kayak gini, gitu ya. Nah, ada laba jualnya sekian gitu kan. Jadi harga pokoknya ya ini total pokok. Itu kita melihat dari masuknya stok itu saat pembelian harganya berapa. Kemudian pendapatan jualnya itu berapa. Nah, jadilah laba kotor gitu ya. Nah, nanti di sini masuk ke laba jual. Ini ada ya totalnya ya. Nah, ini untuk melihat laporan laba jual. Sama untuk laporan laba rugi juga sama ya. Karena belum ada pengeluaran, jadi tampilnya akan seperti ini dari laporan keuangan. Nah, ini laba rugi kita. Gitu. Nah, ini ya, pendapatan jualnya 400.000, harga pokoknya tadi totalnya 320.
Jadi laba rugi kita itu 80.000. Ini sebenarnya masih disebut ya laba kotor ya gitu ya, karena memang belum ada transaksi pengeluaran gitu. Nanti kita coba cek untuk pengeluarannya. Oke, di sini saya tutup dulu laporannya. Kemudian di sini kalau misalkan suatu saat kita ada barang yang rusak dan harus kita lakukan pengeluaran barang itu, atau barangnya itu kita gunakan sendiri. Nah, itu bisa juga dari persediaan daftar item keluar. Di sini kita tambah. Oke, kemudian kita pilih misalkan contoh terminal. Nah, karena kita butuh terminal kuningan ini, jadi kita keluarkan dari daftar item keluar, jangan digunakan sendiri. Nah, ini ya keterangannya bisa kita masukkan. Kita gunakannya berapa? Kalau satu piece ya masukkan aja satu, tapi kalau dua ya kita bisa masukkan dua. Proses daftar item keluar ini itu akan mengurangi stok di daftar item kita. Jadi nanti otomatis di master data daftar item ini terminal kuningan itu akan berkurang menjadi 22. Nanti kita coba. Di sini saya coba simpan. Oke. Nah, nanti otomatis kalau saya refresh itu berkurang ya, jadi 22. Dan untuk daftar item keluar ini itu akan menjadi kerugian 100% dari HPP-nya gitu. Karena ya jelas ya, barang yang kita jual kita gunakan sendiri atau kita buang, itu udah pasti akan menjadi kerugian 100%. Dan untuk melihat kerugiannya itu bisa dari laporan keuangan laba rugi. Nah, ini kalau kita cetak ya. Nah, di sini tampil item keluarnya 40.000 gitu. Jadi pendapatan jual kita 400.000, harga pokok penjualannya 320, terus ditambah 40.000 karena ada item yang kita buang atau kita gunakan sendiri gitu. Jadi dia bertambah 360. Berarti 400 dikurang 360, laba kotornya 40.000 ya. Oke. Itu untuk mengeluarkan stok di luar dari transaksi penjualan. Itu bisa dari daftar item keluarnya. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita ada biaya operasional yang harus dikeluarkan gitu. Nah, kayak bayar listrik atau mungkin bayar sewa atau bayar membeli ATK gitu ya. Nah, itu bisa dari menu akuntansi, kas keluar. Oke, kemudian kita tambah aja di sini. Lalu di kode akun bagian bawah, contoh kita melakukan pembayaran listrik ya. Nah, biaya listrik, oke, di sini sudah disediakan. Kemudian misalkan ada biaya lainnya, kayak contoh kita biaya internet juga gitu ya. Nah, lalu kita masukkan bayar listriknya, contoh 400.000. Kemudian biaya internetnya 300. Nah, di sini 700.000 total di bagian bawah ya. Jumlahnya 700.000. Lalu kita pilih kita bayarnya itu pakai uang mana. Contoh misalkan kita pakai Bank BCA, berarti kita pilihnya Bank BCA. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan 700.000. Nanti otomatis Bank BCA-nya akan berkurang nilainya. Seperti itu ya. Di sini saya coba simpan. Oke, bagaimana kita mau lihat mutasi dari Bank BCA ini? Nah, itu bisa dari buku besar ya. Buku besar, lalu kita pilih aja Bank BCA. Oke, proses. Nah, di sini saldo awal toko itu 50 juta. Itu sebelumnya sudah diinput dari saldo awal perkiraan ya. Oke, 50 juta. Kemudian kita ada pembelian 9 juta gitu ya. Jadi total akhirnya 41. Kemudian ada tambah 300, lalu berkurang lagi 700. Nah, ini total atau sisa akhir uang di Bank BCA-nya gitu ya. Seharusnya ya real gitu ya dengan yang fisiknya gitu ya. Nah, seharusnya real ya dengan fisiknya gitu. Oke, kemudian mau lihat yang kas kecil. Nah, itu bisa juga kas kecil, proses. Nah, nanti terlihat seperti ini ya. Tadi ada penjualan kasir yang masuk ke kas kecil 100.000 jadi 10.100.000. Itu akan bertambah. Pokoknya mau lihat mutasinya itu ada di bagian sini gitu. Nah, lalu untuk lihat laporan akhirnya itu juga sama dari laporan laba rugi tadi gitu ya. Laporan keuangan laba rugi kita cetak. Nah, nanti akan tampil di sini pendapatan jual 400.000, harga pokok penjualannya 320, lalu ditambah karena ada item keluar 40.000 gitu ya. Lalu ada biaya listrik, telepon dan internet 400-300. Makanya di sini ya kita jadi rugi ya 660 gitu. Karena laba kotor kita 40.000 tapi pengeluaran kita nambah 400 dan 300 jadi 700. Jadi kita rugi 660.000. Seperti itu ya. Oke, di bagian sini pun kita masih bisa lihat juga kalau mutasi stok kita itu kemana aja. Itu dari master data, daftar item, kemudian kita klik aja di sini. Klik itemnya, lalu kartu stok. Nanti kelihatan ya, di sini saldo awalnya kosong, lalu kita beli 25, berkurang 2, lalu berkurang 1, seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita kali ini tentang penggunaan aplikasi kasir EPOS 5 Ultimate pada usaha toko peralatan listrik. Ternyata cocok. Langsung saja hubungi tim CS kami untuk konsultasi atau pemesanan aplikasi kasirnya. Kami sediakan juga perangkat komputer lengkap serta pelatihan dan trainingnya.
Teman-teman bisa cek langsung linknya di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.